Assalamualaikum, doa adalah bagian dari hampir semua tradisi keagamaan di dunia. Dalam Islam, doa adalah senjata orang beriman. Dalam psikologi, doa dianggap sebagai bentuk meditasi yang bisa menenangkan pikiran. Sementara dalam dunia sains, ada berbagai penelitian yang mencoba memahami bagaimana doa dapat mempengaruhi kehidupan seseorang, bukan hanya secara spiritual, tetapi juga secara fisik dan mental. Misalnya, sebuah studi di bidang psikoneuroimunologi, ilmu yang meneliti hubungan antara pikiran, sistem saraf, dan sistem imun, menemukan bahwa orang yang rutin berdoa atau bermeditasi memiliki tingkat stres lebih rendah dan daya tahan tubuh lebih baik. Salah satu penelitian terkenal dilakukan oleh Dr. Herbert Benson dari Harvard Medical School. Ia menemukan bahwa doa dan meditasi bisa memicu relaksasi fisiologis, menurunkan tekanan darah, serta meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Selain itu, eksperimen yang dilakukan oleh Dr. Masaru Emoto di Jepang menunjukkan bahwa niat atau doa dapat mempengaruhi struktur kristal air. Walaupun penelitian ini masih kontroversial, temuan ini memicu perdebatan di kalangan ilmuwan tentang bagaimana pikiran dan energi manusia bisa mempengaruhi lingkungan sekitar. Jadi, apakah doa hanya soal keyakinan, atau ada mekanisme ilmiah yang benar-benar membuatnya bekerja? Selamat datang di Palawa Facts. Kali ini, kita akan membahas sesuatu yang mungkin bisa mengubah cara pandangmu tentang doa, mekanisme ilmiah terkabulnya doa, antara iman dan energi pikiran. Pernah dengar cerita orang yang diberi obat palsu tapi tetap merasa sembuh? Itu namanya efek placebo. Ini terjadi ketika seseorang mengalami perubahan fisik atau kesembuhan hanya karena dia percaya bahwa dia sedang diberi obat. Padahal sebenarnya yang dikonsumsinya bukan obat sungguhan. Fenomena ini terjadi karena otak tidak selalu bisa membedakan antara harapan dan kenyataan. Ketika seseorang yakin bahwa sesuatu akan berhasil, otaknya merespons dengan cara yang sama seperti jika hal itu benar-benar terjadi. Dalam kasus efek placebo, otak melepaskan zat-zat kimia seperti dopamin dan endorfin yang membantu meredakan nyeri, mengurangi stres, dan bahkan memperkuat sistem kekebalan tubuh. Nah, ini juga bisa terjadi dalam doa. Saat seseorang berdoa dengan keyakinan penuh, otaknya mengaktifkan sistem limbik, bagian otak yang mengatur emosi dan motivasi. Ini memicu pelepasan hormon yang membuat seseorang lebih optimis, lebih tenang, dan lebih siap menghadapi tantangan. Misalnya, seseorang yang berdoa untuk kesembuhan akan lebih disiplin dalam menjalani pengobatan karena pikirannya sudah diarahkan untuk sembuh. Otaknya mengaktifkan proses pemulihan lebih cepat, selaras dengan keyakinannya. Tapi kalau tiap hari berdoa biar sehat, tapi tetap makan gorengan dan es teh manis 3 kali sehari, ya itu namanya doa sambil nantangin kolesterol. Ketika seseorang berdoa dengan keyakinan penuh, otaknya merespons dengan cara yang luar biasa, seperti yang sudah kita bahas dalam efek placebo. Tapi bukan hanya tubuh yang merasakan dampaknya, pikiran dan tindakan seseorang juga ikut berubah. Pernah dengar istilah Law of Attraction atau hukum tarik-menarik? Banyak orang percaya bahwa pikiran kita bisa menarik realitas tertentu. Dan ini ternyata punya hubungan erat dengan doa. Tapi bagaimana cara kerjanya dalam doa? Dalam ilmu saraf, ada bagian otak yang disebut Reticular Activating System, RAS, sistem aktivasi retikular. RAS berfungsi seperti filter informasi di otak, membantu kita fokus pada hal-hal yang relevan dengan keinginan atau keyakinan kita. Ketika seseorang berdoa dengan penuh keyakinan, RAS akan mulai menyaring dan mengarahkan perhatian ke hal-hal yang sesuai dengan doa tersebut. Misalnya, jika seseorang berdoa agar bisnisnya berkembang, pikirannya akan lebih peka terhadap peluang bisnis, strategi pemasaran baru, atau orang-orang yang bisa membantunya mengembangkan usahanya. Sebuah studi dalam psikologi kognitif menunjukkan bahwa manusia cenderung melihat lebih banyak peluang di sekitar mereka ketika mereka memiliki fokus yang jelas dan harapan yang kuat. Inilah yang menjelaskan mengapa doa yang sungguh-sungguh bukan hanya sekadar harapan.
tetapi juga bisa membentuk pola pikir yang lebih siap menghadapi kesempatan. Jadi, dalam sains, doa bukan hanya soal memohon, tetapi juga bagaimana keyakinan dalam doa bisa mengaktifkan bagian otak yang membuat kita lebih siap untuk bertindak. Tapi kalau berdoa supaya sukses, tapi tiap hari cuma rebahan sambil nonton video motivasi, ya, yang datang bukan kesuksesan, tapi iklan pinjaman online. Nah, selain memengaruhi fokus dan pola pikir, doa juga punya dampak langsung pada aktivitas otak itu sendiri. EEG, dan studi tentang pengaruh doa pada gelombang otak. Elektroensefalografi, atau EEG, elektroensefalogram, adalah teknik pencatatan aktivitas listrik otak menggunakan sensor yang ditempelkan di kulit kepala. EEG sudah digunakan sejak awal abad ke-20 dalam penelitian neuroscience untuk mengukur perubahan gelombang otak dalam berbagai kondisi, termasuk meditasi dan doa. Salah satu studi yang relevan dilakukan di Universitas Pennsylvania oleh Dr. Andrew Newberg, seorang ahli dalam bidang neuroteologi. Dalam penelitiannya, Newberg menggunakan pemindaian otak berbasis EEG dan SPECT, Single Photon Emission Computed Tomography, untuk mengamati aktivitas otak orang yang sedang berdoa atau bermeditasi. Hasilnya menunjukkan bahwa, saat seseorang berdoa dengan khusyuk, aktivitas di lobus frontal, bagian otak yang mengatur fokus dan pengambilan keputusan, meningkat, sementara aktivitas di lobus parietal, yang mengatur persepsi ruang dan waktu, justru menurun. Ini mirip dengan saat kita begitu tenggelam dalam membaca buku atau menonton film hingga lupa waktu. Dalam kondisi ini, pikiran menjadi lebih terfokus, tubuh lebih rileks, dan seseorang bisa merasakan ketenangan mendalam, seolah terhubung dengan sesuatu yang lebih besar. Selain itu, EEG menunjukkan bahwa doa yang mendalam bisa mengubah pola gelombang otak, gelombang beta saat kita berpikir aktif, logika, analisis, gelombang alfa saat kita rileks dan fokus, gelombang theta saat kita dalam kondisi sangat tenang, hampir seperti hipnosis. Ketika seseorang berdoa dengan penuh konsentrasi, otaknya bergerak dari gelombang beta ke alfa, bahkan ke theta. Ini adalah kondisi yang sama seperti meditasi mendalam, di mana ketenangan meningkat, tingkat stres menurun, fokus terhadap tujuan semakin kuat. Dalam kondisi ini, pikiran bawah sadar menjadi lebih terbuka untuk menerima sugesti, yang berarti doa bisa memperkuat niat seseorang untuk bertindak ke arah yang diinginkan. Itulah sebabnya, setelah berdoa dengan sungguh-sungguh, banyak orang merasa lebih tenang, lebih percaya diri, dan lebih optimis dalam mengambil tindakan. Namun, ada satu hal yang sering terlupakan. Doa bukan hanya tentang dampak psikologis atau mekanisme ilmiah di dalam otak, tetapi juga tentang keseimbangan antara sains, iman, dan takdir. Jika kita melihat dari sisi keimanan, doa bukan hanya sekadar harapan kosong, tetapi sebuah bentuk ibadah dan bukti ketergantungan kita kepada Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak ada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah dibandingkan doa." Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman dalam Al-Quran, "Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu." Ayat ini menegaskan bahwa doa bukan hanya permintaan, tetapi juga janji Allah bahwa Dia akan mengabulkan doa hambanya, meskipun caranya bisa berbeda, bisa langsung dikabulkan, ditunda untuk waktu yang lebih tepat, atau diganti dengan sesuatu yang lebih baik. Bahkan, dalam Islam, doa memiliki kekuatan luar biasa yang bisa mengubah takdir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak ada yang dapat menolak takdir selain doa." Takdir sendiri terbagi menjadi dua, takdir mubram dan takdir mu'alak. Takdir mubram adalah ketetapan yang sudah pasti dan tidak bisa diubah, seperti kematian atau hari kiamat. Sementara takdir mu'alak adalah ketetapan yang bisa berubah berdasarkan usaha dan doa seorang hamba. Inilah mengapa doa begitu penting, karena bisa menjadi sebab perubahan dalam hidup seseorang. Allah telah menetapkan waktu-waktu tertentu yang lebih mustajab untuk berdoa, di mana harapan seorang hamba lebih dekat dengan pengabulan. Seperti di sepertiga malam terakhir,
atau di antara azan dan iqomah, ketika doa tidak tertolak, saat sujud dalam sholat, momen terdekat seorang hamba dengan Rabb-nya, dan pada hari Jumat, khususnya menjelang maghrib, yang disebut sebagai waktu istijabah. Namun, memahami waktu-waktu mustajab bukan berarti kita hanya berdoa di saat-saat itu saja. Justru, ini mengajarkan kita bahwa doa bukan sekadar permintaan sesaat, melainkan hubungan berkelanjutan dengan Allah, baik dalam keadaan sempit maupun lapang. Jadi, jangan pernah meremehkan kekuatan doa, sebab doa bukan hanya tentang meminta sesuatu, tetapi juga tentang menguatkan hati, menenangkan jiwa, dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang paling penting, doa bukan sekadar kata-kata yang melayang di udara. Doa adalah energi, keyakinan, dan tindakan. Kita tidak bisa melihat takdir, tetapi kita bisa terus melangkah dengan harapan. Sebab, doa yang paling mustajab adalah doa yang disertai usaha nyata, karena keseimbangan antara ikhtiar dan tawakal adalah kunci menuju perubahan. Semoga video ini bisa memberi perspektif baru bagi kalian semua. Jangan lupa bagikan ke teman-teman kalian yang mungkin butuh inspirasi ini. Sampai jumpa di video berikutnya.